Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bengkel kampungan. Kali ini saya akan menunjukkan caranya menaikkan kompresi mesin standar tanpa harus ganti apa-apa. Cuma mengubah dari per klep standar. Tapi per klep ini standar ini antara lembek dan keras tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Saya akan jelaskan dulu. Kalau per lembek begini, standar begini, di RPM tinggi motor enggak nahan, jadi enteng. Kalau ini dikerasin di RPM tinggi agak nahan karena kompresi padat banget. Cuma kalau ditanjakan RPM rendah, tenaganya walaupun beban berat seperti bawa orang, 2 orang, 3 dengan penumpangnya, enggak bakalan lemot, tenaganya full karena padatnya kompresi, enggak kaburnya kompresi. Nah, nanti akan tunjukkan gimana cara per ini bisa keras. Terus nih cara lubang-lubang pernapasan ini pakai tuner yang kayak gini nih. Bisa pakai mesin tuner, bisa pakai bor. Dinding ini dibersihin. Kalau dinding ini isap, kalau dinding ini enggak harus lembut, lebih kasar lebih bagus. Kenapa lebih kasar lebih bagus? Karena nih, kalau ini kasar, pengkabutannya di gelembung ini, semakin ini kasar, semakin berkabut keluarnya, karena ada pentokan ketika klep ini kebuka, seher menghisap. Ketika ini berbentrokan dari karbu, nah ini pengkabutannya lebih bagus. Nah, ini bisa dibersihin dengan ini kasar. Harusnya ini bisa dikasarin ya pakai ujung ini. Ya kayak sisik naga ya. Kalau enggak digituin enggak apa-apa juga. Cuma di standarin lah, bersih standar gitu, enggak apa-apa. Nah, kalau lubang ek juga harus benar-benar bersih. Nah, harus benar-benar bersih. Jadi dindingnya antara kedua lubang ini harus bersih. Nah, terus ini masih yang kedua, yang ketiga, ini cara nyekir. Nih klep ini nanti dibersihin pakai sikat gerinda. Nih cara nyekir. Sekir klep itu kan biasa pakai amril. Nah, pakai amril dulu. Ini pakai amril dulu. Pakai amril dulu. Nih kalau udah bersih, nih kerak-kerak ini pakai amril udah dibersihin pakai sikat gerinda nih. Kalau ini kan baru dibuka. Pakai amril, terus disekir. Sekirnya jangan pakai tangan, pakai bor aja. Gak apa-apa, pakai bor aja. Nah, terus kalau udah bersih, ini nih disekir pakai yang halus. Terus bisa pakai autosol, pakai oli, bisa juga pakai kompon, pakai oli. Nah, nyekir yang terakhir. Nah, mengapa begitu? Nah, kalau ini kasar, otomatis kalau habis dari amril, ini kasar, ininya kasar. Nah, ini kayak begini nih. Ketika ini bekas pembakaran, cepat nempel. Di sini cepat nempel kalau kasar. Jadi yang nempel ini di bibir klep ini kotoran bekas pembakaran. Jadi enggak kuat gitu, enggak kuat lama. Kalau ini halus, nah jadi enggak nempel itu bekas pembakaran itu,
nempel sih nempel, cuma lama gitu. Ini kalau ini kasar, nempelnya cepet nempel, kompresi kurang. Sama juga dengan ini, kalau yang ini harus lebih halus. Nah terus yang yang ketiga nih, kadang-kadang motor udah ganti seher, udah nyekirnya bagus, klep bagus, ring seher udah bagus, kadang-kadang udah di kortet, tapi masih ada aja ngebul. Nih kadang-kadang dari sini nih lihat dulu nih dari sini, kelihatan gak tuh? Nah dari sini kan, dari lubang bos klep ada basah-basah, kadang-kadang kan ini dari sini, ini kan daya isapnya kalau di RPM tinggi kuat sekali nih daya isapnya, sehingga ada celah sedikit pun dari sini nih, ini kan oli ini di sini oli. Nah ini daya isapnya kuat sekali. Nah ini nanti bisa pakai lem, lem aduk atau plastik setil, atau lem tribon silikon, atau pakai sealer. Nah nanti ini dinding ini dipakai lem apa aja lah, yang penting lemnya yang kuat, jangan pakai lem tribon biasa, kalau bisa pakai tribon silikon lah yang gampang, tribon silikon. Nah diolesin ke sini, langsung tutup pakai ring ini, kadang-kadang ngebul itu dari sini. Nah terus tadi yang ke satu belum dikerjain nih, cara ngerasinnya ini nih, pernya. Ini kalau pakai racing itu sebenarnya nggak enak, jadi cuma suara doang keras, tapi di RPM atasnya nggak ada, cuma suara doang. Kalau pakai racing berat lah, beratnya di RPM rendah berat. Kalau per ori kan beda bahannya, lentur. Ini kan motor standar buat harian, tapi pengennya dibikin enak gitu lah. Nah ini begini cara ninggiinnya, sama dengan pekerjaannya sama dengan per kopling yang menggunakan kopling per kayak gini, sama disela aja. Nih kalau yang sempit pakai yang kecil bekas kocite. Usahakan tingginya sama seperti kayak ini yang standar, tinggi bibirnya sama, duduknya juga enggak miring, makanya nyelanya harus dengan perhitungan. Oh perbedaannya coba lihat tuh, kira-kira 1,5 cm nih perbedaannya. Misalnya ada yang tanya, itu bisa deplay lagi kayak gini enggak. Soalnya saya cara mengerjakan ini sebenarnya udah puluhan motor, karena saya kan lumayan lama lah, 22 tahunan di bengkel itu. Kalau dari kampung sih bengkelnya akal-akalan doang, jauh dari spare part. Kadang-kadang motor mau enak gitu, caranya gimana, jadi kebanyakan diakalin, dioprek-oprek gitu. Kebanyakan kan perekonomian di kampung itu yang punya motor jarang yang punya uang besar, cuman dari hasil-hasil
pekerja kecil biasa. Nih, ini nggak bakalan kayak gini lagi nih kalau ini udah dipakai juga tahun-tahun, dibuka lagi tetap tetap segini, tetap aja segini. Ini jauh, performa motor itu jauh sama yang standarnya. Nah, misalnya kalau nggak percaya ya silahkan buktikan, karena saya udah puluhan motor mengerjakan yang kayak gini, itu udah puluhan motor, udah teruji lah. Ini berlaku semua jenis motor yang kayak gini. Semua jenis motor berlaku, bisa di Beat, bisa di Supra, bisa di motor apa saja. Ini bisa berlaku, yang per model kayak gini bisa berlaku. Nah, sekian dulu dari saya. Selamat mencoba lah. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.